Saudari dan saudara yang terkasih, kembali di Kristus Medium. Kali ini kita mau merenungkan suatu tema dalam kitab suci, tapi juga yang kemudian direnungkan secara teologis, yaitu pertanyaan tentang dosa melawan Roh Kudus, yang dalam kata-kata Injil dikatakan sebagai dosa yang tidak diampuni, menurut kata-kata Injil Matius misalnya ya. Jadi ini kemudian menimbulkan suatu diskusi dalam teologi ya. Kalau ada dosa yang tidak diampuni, bagaimana dengan paham tentang kerahiman Allah ya, kasih Allah yang melampaui batas, yang melimpah kepada manusia. Tapi juga memang kembali kepada pertanyaannya, kenapa ada dosa melawan Roh Kudus yang disebut sebagai dosa yang tidak diampuni. Pertama-tama saya mau mengutip kata-kata ini ya, yang memang keluar dari mulut Yesus ya, sekurang-kurangnya menurut kesaksian Injil ya. Saya ambil contoh misalnya teks Injil Matius ya, dikatakan demikian ya. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Ya, jadi pernyataan ini begitu jelas bahwa dosa melawan atau di sini dikatakan menghujat Roh Kudus itu tidak diampuni, baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Bagaimana kita mengerti kata-kata Yesus ini ya? Mungkin pertama-tama baiklah kita di sini mau mencoba mengerti ya, bahwa yang dikatakan di sini ya, dosa menghujat Roh Kudus ya. Baiklah pertama kita mengerti apa arti kata roh ya. Kalau kita menyebut kata Roh Kudus ya, roh. Tentu roh di sini bukan hanya suatu sebutan bagi wujud ilahi, suatu energi ilahi semacam itu, tetapi memang mau menunjukkan pribadi Allah sendiri ya. Juga dalam keyakinan gereja secara dogmatis ya, roh itu dikaitkan dengan ya roh Allah, disebut dengan jelas sebagai ya pribadi ketiga dalam Allah Trinitas ya. Atau kalau kita kembali ke kata-kata Injil ya, Allah itu roh ya, Yohanes 4:24. Juga dikatakan Roh Kudus adalah roh Yesus, Yohanes 14:26 ya. Sekaligus roh Bapa. Jadi dikatakan roh itu roh Yesus sekaligus roh Bapa ya. Roh Bapa, Matius 10:20 ya. Itu berarti ya roh itu adalah Allah sendiri ya. Ya, Allah ya, kasih Allah sendiri, roh Allah sendiri, pribadi Allah sendiri. Yang kedua, arti kata kudus ya. Kata sifat kudus menunjukkan bahwa sesuatu itu bersifat ilahi, memiliki hubungan khusus dengan Allah ya. Jadi dikatakan ya, kalau kita mengatakannya dengan bahasa kitab suci, Roh Kudus adalah dari Allah ya. Misalnya dari 1 Korintus pasal 2 ayat 11 ya. Jadi dengan kata lain, Roh Kudus adalah corak diri Allah ya, sifat yang melekat pada Allah dan pada akhirnya adalah diri ilahi, diri Allah sendiri ya. Kalau begitu sekarang ya, kalau dikatakan bahwa ada dosa melawan Roh Kudus, berarti ya dosa melawan ya diri Allah, bukan hanya sebutan Allah atau suatu penamaan untuk wujud yang ilahi, tetapi memang sungguh-sungguh dosa yang melawan Allah sendiri, melawan roh Allah dalam hal ini kita menyebutnya. Dalam hal ini kita mengerti tadi bahwa Allah ya, roh Allah itu berarti ya pangkal karunia. Kita tahu semua kalau kita menyebut Roh Kudus berarti ya karunia dari Allah sendiri, pangkal karunia dari Allah sendiri. Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah pribadi Allah sendiri. Nah, lalu kalau kita di sini mengerti bahwa pernyataan melawan Roh Kudus ya, dan kita mengerti istilah roh, istilah kudus, dan kemudian ya
kalau dalam beberapa teks Injil tadi ya, roh itu dikaitkan dengan pribadi Allah sendiri ya, maka kita bisa mengerti bahwa kalau orang-orang Farisi, para pemimpin ya, menuduh Yesus sebagai orang yang kerasukan roh jahat ya, kerasukan Beelzebul ya. Nah, itu berarti mereka mempertentangkan ya, atau mau mengatakan bahwa Allah sendiri ya, Yesus yang adalah yang ilahi itu ya, dia dirasuki oleh roh jahat ya. Jadi kontradiksi seperti itu pasti tidak mungkin terjadi dalam diri Allah sendiri. Bagaimana Allah atau roh Allah ya, diri ilahi dikuasai oleh kuasa yang jahat ya. Dalam arti itulah juga Yesus sangat kuat menentang ya, atau konteks ya, kata-kata yang kita kutip dalam Injil ini ialah bahwa Yesus sedang berbicara agak keras ya kepada orang-orang Yahudi, orang-orang yang mendengarnya, yang menuduh dia melakukan kuasa-kuasa ya, membebaskan orang dari roh-roh jahat dengan ya kuasa Beelzebul ya. Nah, kemudian ya, saya di sini juga kita bisa melihat, mengutip dari kata-kata Paulus ya, misalnya Santo Paulus ya, tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Jadi di sini Roh Kudus sendiri yang membantu kita, memungkinkan orang beriman untuk mengakui Allah itu sebagai ya, mengakui yang Yesus sebagai sungguh ilahi ya, dia sebagai Tuhan dan Allah ya. Nah, kalau demikian ya, kalau kita mengerti kata-kata Paulus itu mau menunjukkan bahwa roh itu begitu ya meresapi diri kita ya, begitu ya, kuat di dalam diri manusia, sehingga dialah yang memungkinkan manusia untuk mengakui, mengimani Yesus sebagai Allah ya. Dengan kata lain, roh sendiri yang membantu kita untuk mengimani Allah. Jadi kalau dibuat suatu kontradiksi ya, orang yang dirasuki oleh kuasa jahat itu mengimani ya, Allah atau mengimani Yesus sebagai yang ilahi, itu tidak benar ya, karena mempertentangkan antara kuasa jahat dan kuasa yang baik ya. Dalam Katekismus Gereja Katolik ya, nomor 1874 dikatakan demikian ya. Siapa yang dengan sengaja ya, artinya dengan tahu dan mau menjatuhkan keputusan kepada sesuatu yang bertentangan dengan hukum ilahi, ia melakukan dosa berat. Dosa itu merusakkan kebajikan ilahi di dalam kita, yaitu kasih. Dan tanpa kasih tidak ada kebahagiaan abadi. Kalau hal itu tidak disesali, ia akan mengakibatkan kematian abadi ya. Jadi di sini juga ditunjukkan bagaimana kalau orang dengan sengaja, dengan sadar, dengan tahu dan mau ya, menentang ya hukum ilahi, dan itu berarti bahwa ya yang ditunjukkan dengan kuasa Allah sendiri ya, roh Allah sendiri, dengan sengaja, dengan tahu dan mau ya melawan itu, berarti ya dalam hal ini melawan kuasa ilahi Allah sendiri ya, Roh Kudus dalam hal ini, dalam tema kita. Nah, yang sering muncul dari tema ini ialah pertanyaannya, kalau Allah itu pengampun ya, bagaimana atau kenapa dia tidak mengampuni semua dosa manusia ya. Mungkin kita di sini perlu merenungkan bahwa memang benar Allah itu pengampun, dia Maha Pengampun, tetapi dia bukan penentu ya pengampunan ya. Maksud saya begini ya, gambarannya seperti orang sakit ya. Orang yang sakit itu kalau dia ingin sembuh pasti dia membutuhkan dokter ya untuk menolong dia mendiagnosa apa yang menjadi penyebab sakitnya ya. Tetapi kemudian dokter memberikan saran, memberikan obat ya. Lalu seandainya seorang pasien itu ya sakit lagi karena kelalaian dia ya, tidak mengindahkan apa yang menjadi petunjuk dokter atau tidak mengkonsumsi obat yang dianjurkan oleh dokter ya, siapa yang dipersalahkan ya?
pasti bukan dokter tetapi pasiennya ya. Dia sendirilah yang harus bertanggung jawab terhadap tindakannya yang salah dalam hal ini. Ini gambaran sederhana untuk mau menunjukkan bahwa Allah sendiri selalu memberikan rahmat-Nya kepada kita. Dia selalu menganugerahkan roh-Nya kepada kita ya. Roh Allah itu berarti ya pangkal segala karunia. Dia memberikan karunia-Nya kepada kita. Tetapi ya, karunia itu tidak bekerja secara otomatis ya. Karunia itu membutuhkan suatu keterbukaan, suatu sikap dari manusia. Tadi gambarnya seperti orang yang sakit tadi ya. Dia mau ya, dia dengan kemauannya, dengan usahanya, dengan upayanya untuk bisa melakukan apa yang dianjurkan, yang dikatakan oleh seorang dokter yang memang mengerti tentang kesehatan begitu ya. Jadi itu gambaran sederhana. Jadi dengan kata lain ya, pengampunan dari Allah itu bukan sesuatu yang sifatnya otomatis ya. Tidak ada cara berpikir otomatisme ya di dalam relasi kita dengan Allah ya. Allah memberikan rahmat-Nya, tetapi kita manusia berusaha, berupaya supaya rahmat itu bertumbuh di dalam diri kita ya. Allah memberikan rahmat awal dan manusia sendiri perlu bekerja sama dengan daya rahmat itu ya. Dalam hal ini ya, teks Injil Matius yang tadi kita kutip itu ya, mau mengatakan bahwa dosa melawan Roh Kudus ya tidak diampuni di dunia maupun di dunia sekarang maupun di dunia yang akan datang. Jadi mau menunjukkan itu, kalau manusia ya sungguh-sungguh dengan kemauannya, dengan kehendaknya secara sadar ya menolak rahmat Allah ya, melakukan tindakan-tindakan jahat ya, melawan ya, hukum-hukum moral ya, dengan sadar ya, dengan sungguh-sungguh ya, dan tidak mau bertobat ya, berubah dari sikapnya. Dalam arti itulah ya, ada indikasi di sana bahwa orang itu sungguh-sungguh ya, dalam hal ini contoh di sini melawan Roh Kudus tadi ya, dosa melawan Roh Kudus ya. Nah, teman-teman sekalian, menurut Santo Agustinus ya, berdosa melawan Roh Kudus berarti melawan rahmat pengampunan yang adalah daya kerja Roh Kudus ya. Jadi kalau ya rahmat pengampunan itu datang dari roh ya, roh yang adalah pangkal karunia tadi. Ya, melawan roh berarti ya melawan kehidupan ya. Berarti melawan rahmat yang mendatangkan keselamatan bagi kita ya. Tetapi ia tidak menentukan ya, jadi bahwa Allah itu mengampuni ya, tetapi dia tidak menentukan ya, bahwa kita kemudian secara otomatis ya dibebaskan dari yang jahat ya. Maka tadi Agustinus mengatakan bahwa rahmat pengampunan itu datang dari kuasa Roh Kudus ya. Tokoh yang lain misalnya Ricard dari Santo Victor berpandangan bahwa melawan Roh Kudus berarti menolak kebaikan yang paling luhur ya. Sebab Allah adalah Bapa yang maha baik, satu-satunya yang baik ya. Jadi Allah itu maha baik. Kalau kita menolak roh berarti menolak kebaikan ya. Kebaikan yang tertinggi yang dianugerahkannya kepada kita ya. Nah, juga sangat mungkin bahwa orang menolak ya, roh itu menolak kebaikan Allah itu secara definitif ya. Konteks pembicaraan tentang dosa melawan roh ialah bahwa orang yang sudah dibaptis ya, yang mengimani Roh Kudus, kemudian dengan sadar, dengan tahu dan mau ya, dia melawan kuasa roh itu ya. Saya memberikan suatu contoh dalam teks ya, 1 Yohanes 5 ayat 16 ya. Di sana dikatakan bahwa ada dosa yang mendatangkan kematian ya. Dosa yang bersifat rohani ya. Memang di sini tidak dikatakan bahwa itu maksudnya dosa melawan roh ya. Namun di sini konteksnya jelas bahwa kalau ada orang yang sungguh secara definitif ya, secara tadi tahu dan mau sadar melawan ya kesatuan dengan Tuhan, dalam hal ini berarti dia menolak kehidupan, dia menolak rahmat keselamatan. Berarti ya sikap seperti itu mendatangkan maut. Dalam arti itu ya dosa melawan roh berarti ya melawan kehidupan, melawan Allah. Nah, apa pesan dari tema ini ya dalam kitab suci dan juga refleksi teologis tentang ya dosa melawan Roh Kudus ya. Mungkin sebagai suatu pesan
kita sekarang mengingat ya, misalnya tokoh-tokoh besar di dalam kitab suci. Nah, kita ambil contoh Petrus, ya, orang yang menjadi murid yang hebat, yang besar, tetapi dia 3 kali menyangkal Yesus, ya, begitu ya. Apa yang terjadi dengan seorang Petrus ini, ya? Kalau dia sungguh-sungguh menyangkal gurunya, ya, dengan sadar menyangkal, mengatakan tidak mengenal orang ini, ya. Namun kita tahu bahwa namun ia bertobat, kembali mengakui gurunya, dia kemudian menjadi rasul yang besar, ya. Atau tokoh lain, ya, Paulus misalnya, ya, ia pernah membunuh para pengikut Kristus, namun kemudian ia bertobat setelah mengalami, ya, sentuhan dari Yesus sendiri, ya, ia bertobat, ya, dia tidak menutup diri, dia membuka dirinya bagi rahmat Allah, ya, dan karena itu Roh Allah sendiri bekerja dan seperti Petrus, ya, Paulus juga kemudian menjadi rasul yang besar. Sikap 2 orang ini tentu berbeda dengan orang lain yang kita kenal dalam Injil, ya. Orang seperti Yudas dari Iskariot, Yudas, ya, dia mengkhianati gurunya, ya. Tetapi kita tahu bahwa tidak ada kesaksian bagaimana Yudas kemudian bertobat, ya, mengubah sikapnya, membiarkan Roh Allah bekerja di dalam dirinya, ya. Dia menyesali perbuatannya, tetapi tidak berupaya, tidak membuka diri atas daya kerja Roh Tuhan sendiri. Nah, pesan dari tema tentang dosa melawan Roh Kudus ialah bahwa, ya, Roh Allah itu adalah kehidupan. Roh Allah itu adalah rahmat bagi kita. Roh Allah itu adalah pada akhirnya diri Allah sendiri. Maka kalau kita dalam kehidupan kita, ya, mau melawan, ya, kuasa Allah yang adalah kuasa kehidupan itu, berarti kita melawan Allah, ya, melawan rohnya sendiri. Dalam arti itulah kata-kata Injil ini mengatakan roh, dosa melawan Roh Kudus itu adalah dosa yang tidak diampuni. Semoga kita dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, tergerak oleh daya Roh Kudus untuk selalu membuka diri kita bagi, ya, kuasa pengampunan, rahmat Allah, ya, pembebasan dari Allah, dan kita berusaha untuk tidak membiarkan diri kita selalu bertentangan, selalu melawan kuasa Allah, ya. Kalau kita dengan sadar membuka diri kita bagi Allah, maka kita membuka diri kita bagi rahmat pembebasan, bagi daya kerja Roh Kudus sendiri. Saudara-saudara sekalian, semoga Tuhan memberikan rohnya kepada kita semua, mengaruniakan berkatnya kepada kita semua, sehingga kita terbuka bagi daya kerja roh yang membawa pembebasan dan keselamatan bagi kita semua.